ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Hadirin wal hadirat jemaah haji sahabat M2Net Mubina Mawiba Nebot, tidak ada kata yang paling indah selain kata-kata Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. Karena sesungguhnya pada sore hari ini kita masih diberikan nikmat iman, Islam, dan sehat walafiat. Bahkan di antara nikmat-nikmat tersebut ada nikmat yang paling dalam, yang paling besar, yaitu di mana orang-orang belum terpanggil untuk beribadah umrah. Alhamdulillah, kita semua yang hadir di sini sudah terpati dalam hati, berazam dan terpanggil oleh Allah Azza wa Jalla untuk menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Di mana banyak orang yang saat ini masih mengantri haji, bahkan ada yang belum dapat porsi haji. Alhamdulillah, kita di sini semua yang hadir besok ya sekitar tanggal 29 ya tanggal 30 jam 00.45 kita akan bertolak dari Jakarta dalam rangka menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Dan di mana banyak orang saat ini visa haji belum ada yang keluar satupun, baik visa haji furoda maupun visa haji mujamalah. Alhamdulillah, kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk mendapatkan visa untuk berhaji ke Baitullah. Hadirin wal hadirat jemaah haji M2Net, mengurusi jemaah haji itu tidak semudah mengurusi jemaah haji jemaah umroh. Banyak rintangan di mana-mana. Tapi saya pribadi sendiri berusaha keras ya kan, untuk berkhidmat melayani tamu-tamu Allah agar bisa menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Dan saya walaupun dalam keadaan sekarang ini insya Allah pokoknya saya nikmati ya apa yang terjadi agar bisa tamu-tamu Allah bisa menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Mohon doanya agar kita bisa berangkat lancar dan tidak ada satupun hambatan dalam perjalanan ibadah haji kita nanti, insya Allah. Ada sedikit pemberitahuan kepada para jemaah. Insya Allah kita akan bertolak ya dari sini menuju bandara insya Allah tanggal 29 Juni 2022. Jadi menurut saya lebih baik kita datang menuju bandara itu lebih awal. Jadi menunaikan ibadah sholat maghrib dan isya di sana, ya kan? Agar apa? Agar kita tidak telat, ya. Karena untuk check-in di bandara itu minimal 4 jam sebelum keberangkatan. Jangan sampai kita jalan setelah isya baru sampai, takutnya ada sesuatu apapun. Karena ini hari-hari kerja, ya enggak? Di sana sini macet, begitu. Kita menghindari hal itu. Mudah-mudahan besok kita tepat waktu sebelum sampai maghrib. Kita maghrib di sana, isya di sana. Lebih baik kita menunggu agak lama. Setelah dari sini nanti kita ya setelah baca asar siap-siap ya. Kemudian untuk koper bagasi, koper itu udah ada ditaruh di sana depan kan, ada sebagian, mungkin masih bapak-bapak yang lainnya ada yang taruh di kamar ya. Bagusnya sih langsung taruh di depan biar gampang begitu. Jadi kita nanti dari sini kita menggunakan bis Damri ya, bis ya besar ya. Seatnya ada sekitar 40 lah kurang lebih. Jadi kita untuk jemaah sendiri sudah lebih dari cukup ya. Karena insya Allah kita jemaah itu kurang lebih sekitar 18 untuk keberangkatan tanggal 30. Insya Allah itu kemungkinan tanggal 2 ada
menyusul, nanti kita bisa berhaji bersama-sama nantinya. Nah, yang kedua, jujur saja kita ini menggunakan visa untuk berhaji. Artinya visa untuk berhaji ini adalah visa yang memang bukan resmi untuk haji gitu. Jadi visa haji itu kan ada dua, visa furoda dan visa mujamalah. Visa furoda itu adalah visa haji resmi untuk perorangan, ya, yang di request untuk perorangan. Tapi visa mujamalah adalah visa haji yang digunakan untuk korporat, perusahaan atau instansi ya, yang terkait. Nah, tapi kita menyiasatinya dengan visa ziarah, visa kunjungan, dengan jenis visanya adalah siyaha, turis. Nah, jadi untuk keberangkatan ini supaya kita lancar, agar para jemaah yang laki-laki diminta tidak membawa kain ihram, walaupun kita sudah membagikan kain ihram semua untuk jemaah ikhwan. Nanti kain ihram bisa dibeli di Bindaud banyak, ya, banyak Bindaud atau di gerai-gerai sana banyak menyediakan kain ihram. Itu yang yang kedua ya. Kemudian kalau seandainya perjalanan ini di Bandara Soekarno-Hatta itu insya Allah kita sudah koordinasi, sudah kondisikan semuanya, baik pihak kepolisian, imigrasi, KKP dan semua. Jadi kita insya Allah jalannya lancar, menuju sampai memasuki gate, ya kan? Nanti itu dikawal. Kita akan menggunakan pesawat maskapai Philippines Airlines. Nanti dari Jakarta menuju Manila ya, kita berangkat jam 00.45 kurang lebih ya, sampai di Manila ya kurang lebih subuh ya. Nanti insya Allah kita berangkat lagi dari Manila ke menuju Riyadh itu sekitar jam 11-an. Setelah sampai Riyadh, jemaah semua akan dikawal oleh pihak muasasah. Ya, jadi ini ada dua kemungkinan, apakah kita dari Riyadh itu menggunakan pesawat domestik atau menggunakan bis. Tapi yang jelas saya dengar kabar dari pihak muasasah akan memberikan kita pesawat domestik. Jadi dari Riyadh ke Jeddah. Nah, kemungkinan itu bagasi kurang lebih 15 kilo. Ya, jadi kalau seandainya memang nanti bagasi bapak-bapak, ibu-ibu lebih 15 kilo, ya diminta untuk membayar masing-masing kelebihannya. Begitu ya Pak, Bu. Nah, setelah sampai di Jeddah, kemudian kita nginep semalam, ya, untuk menunggu tasreh, ya, izin haji, ya, agar bisa kita beribadah leluasa. Ya, dari Jeddah kemudian kita ke Mekah naik bis. Setelah itu kita tinggal di apartemen di Azazia. Nah, setelah itu dari Azazia mungkin bisa umrohnya langsung atau istirahat dulu sebentar. Kemudian kita ambil mikot di Tam'in untuk menunaikan ibadah umroh tamatu. Ya. Dari Tam'in menuju Mekah, Masjidil Haram. Setelah selesai semua, balik lagi ke ke apartemen. Nah, sampai menjelang tarwiyah, ya kan, sampai menjelang tasyrik, ya kan, kita ada di Mekah, di Azizia. Nanti mungkin insya Allah nih, saya sedang koordinasi agar nanti pada saat melempar jumroh atau mabit di Bina itu kita ambil apartemen yang ada di sisa, jadi lebih dekat, begitu. Nah, setelah selesai urusan haji, baru kita ke Madinah untuk melakukan arba'in di sana selama 8 hari, dan setelah itu tanggal 24 kita kembali ke Indonesia, tanggal 25 sampai di Indonesia. Itu ada dua kemungkinan kita terbang dari Madinah ke Jakarta, atau bisa juga kemungkinan dari dari Madinah Jeddah atau ke Jakarta, atau Jeddah ke Riyadh baru ke Jakarta. Jadi itu adalah rutenya untuk keberangkatan haji kita tahun ini. Insya Allah tahun ini kita
akan menunaikan haji di Haji Akbar. Ya, amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa mendapatkan ya kan haji di tahun Haji Akbar ini. Nah, setelah dari itu ya, mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Yang paling penting ketika kita sudah mendapatkan tasrih, diharap para jemaah semua jangan pergi sendiri-sendiri begitu ya. Jadi harus ada koordinasi karena kita ini bukan umroh, kita haji. Jadi haji itu harus perlu keamanannya gitu kan. Ya. Karena kita menggunakan visa ziarah. Nah, jadi nanti setiap grup ini setiap kelompok 20 ini bisa nanti ada beberapa yang guide itu akan membantu bapak-bapak ibu ke haram. Ya, ke haram. Jadi mungkin bisa 5 atau bisa juga bisa sekaligus atau nanti kita pecah-pecah. Tapi semua nanti kita lihat kondisinya. Jangan pernah untuk jalan sendiri-sendiri. Jadi perlu laporan, mau kemana laporan. Jadi biar tahu kita. Nah, tapi kalau bagi yang sudah paham mengenai wilayah dari Masjidil Haram ke Mekah, nggak apa-apa jadi masalah. Tapi suatu kan kadang suka namanya kita lupa kan rute-rutenya kan, lebih baik dikawal saja begitu, lebih enak begitu. Karena kalau misalnya dikawal kan kita ada pihak muasasah yang bertanggung jawab atas keamanan kita di sana begitu. Jadi nggak boleh sendiri-sendiri. Dan itu kita akan mendapatkan semacam ID card dari sana nanti dari pihak muasasah, insyaallah. Untuk di Riyadh ini kita akan landing di bandara internasional. Pada saat di bandara internasional ya kita layaknya seorang turis, ya turis, bukan kita untuk berhaji. Jadi layaknya seorang turis. Jadi ketika ditanya ya bilang aja untuk berkunjung, ya untuk wisata. Kenapa? Karena kita memang sudah booking hotel di Riyadh, ya kan. Beberapa kamar itu pun kamar itu tidak akan digunakan, hanya formalnya saja sudah. Yang penting kita menandakan bahwa kita mau berkunjung. Ya. Jangan pernah mengatakan kita ingin berhaji, karena visa kita itu adalah visa ziarah siyaha, turis, ya kan. Tapi nanti setelah dari Jeddah kita akan dapatkan tasrehnya gitu dari pihak muasasah. Setelah tasrehnya keluar, itulah waktu kita untuk bisa beribadah karena kita punya izin untuk menunaikan ibadah haji. Nanti waktu saat masuk ke Arminah itu pun nanti kita juga dikawal oleh pihak muasasah begitu. Nanti lihat situasi dan kondisinya, apakah memungkinkan seluruhnya atau nanti dibagi-bagi begitu. Yang penting kita sebagai jemaah manut yang mengikuti ya kan aturan yang diberikan oleh pihak muasasah. Mungkin sebelum masuk sesi manasik haji, Kiki ada pertanyaan nggak?